Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Bulan Ramadan adalah madrasah keimanan bagi kita semuanya. Bulan Ramadan adalah bengkel akhlak dan bengkel kepribadian kita semuanya sebagai seorang muslim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan inti dari ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan hati kita dari segala noda dan dosa, yang menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita cermati bersama di balik syariat puasa, di balik ibadah-ibadah di bulan Ramadan, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya, puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, akan diampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya, dalam setiap amal ibadah, mari kita ikhlaskan niat kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa juga mengajarkan kepada kita untuk berusaha meneladani Nabi Muhammad SAW dalam setiap ibadah kita. Karena di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, disitulah kebahagiaan, disitulah kebaikan, disitulah kejayaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akhirus sahur." Manusia senantiasa di dalam kebaikan apabila mereka mengakhirkan sahur dan bersegera dalam berbuka. Karena mengakhirkan sahur dan segera dalam berbuka adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak diterima amal seorang hamba jika dia tidak meneladani dan tidak cocok dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, puasa juga memberikan pelajaran penting kepada kita untuk bersatu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "As-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhahun." Puasa itu adalah di mana kalian sama-sama berpuasa. Idul Fitri adalah di mana kalian sama-sama berhari raya Idul Fitri, dan Idul Adha adalah di mana kalian sama-sama menjalankan salat hari raya Idul Adha. Kebersamaan, persatuan, kesatuan adalah salah satu prinsip dasar dalam agama Islam, dan itu sangat nyata dalam ibadah puasa. Kita bisa puasa bersama, Idul Fitri bersama, sholat tarawih bersama, dan ini menjadi kekuatan barisan kita sebagai umat Islam. Yang keempat, ibadah puasa juga mengajarkan kepada kita untuk perbaikan akhlak. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan kejahilan, maka Allah SWT tidak butuh tatkala dia tidak makan dan tidak minum. Karena hakikat ibadah puasa bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi bagaimana memperbaiki akhlak kita, bagaimana memperbaiki kepribadian kita, sehingga kita menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang berakhlak mulia. Yang kelima, di antara pelajaran penting dari ibadah puasa, ibadah puasa mengajarkan kepada kita untuk syukur dan sabar. Syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sabar atas ujian-ujian
ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitulah kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan apabila dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Maka hendaknya bagi kita untuk menghadapi ya kehidupan dunia ini dengan senantiasa bersyukur ya apabila mendapatkan nikmat, dan bersabar apabila mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak lagi pelajaran-pelajaran dari madrasah Ramadan. Namun setidaknya apa yang telah saya sebutkan itu menggambarkan kepada kita bahwa di balik puasa Ramadan ada madrasah keimanan bagi kita, ada madrasah akhlak bagi kita. Maka jangan sampai kita di bulan Ramadan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi mari kita betul-betul mentadaburi, menghayati dan mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari bulan Ramadan, ataukah bulan Ramadan hanya berlalu, datang dan pergi begitu saja bagi kita, hanya sekedar rutinitas yang tidak membuahkan perubahan pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mengambil pelajaran dari madrasah Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diberkahi di bulan Ramadan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.